Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahillazi allafa baina qulubina fa asbahna bi ni'matihi ikhwana. Radina billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Nashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika la wa nashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da wa ba'du. Faqad qala ta'ala fi muhkam ayatihi a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allazina yunfikuna fis sarra'i wad dharra. Shadaqallahul azim. Jamaah sekalian, saudara-saudara sekalian yang dimuliakan oleh Allah Ta'ala, kembali kita berjumpa kali ini dalam kesempatan yang berbahagia. Mudah-mudahan Allah senantiasa menambahkan keimanan dalam hati kita, sehingga hidup kita ini makin berkah dan juga makin bermakna bagi untuk sesama kita. Salawat dan salam tentu tak lupa kita sanjungkan, kita doakan untuk baginda Rasulullah SAW. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Mudah-mudahan kita pun layak menjadi umat yang dicintai oleh beliau, berbahagia di dunia dan juga berbahagia di akhirat sesuai dengan tuntunan beliau. Bapak Ibu, saudara sekalian, jamaah yang dimuliakan oleh Allah Ta'ala, pada kesempatan yang mulia ini kami ingin menyampaikan bagaimana tentang ada 3 atau juga 4 kata dalam Islam yang saling berkaitan di antaranya. Dan ini adalah merupakan bagian nanti akan kita sempurnakan ketika di penghujung dari bulan Ramadan. Apa 4 kata itu? Itulah yang kita ingat dengan yang namanya, yang pertama adalah infak, kemudian sedekah, zakat dan juga wakaf. Sedikit mungkin kita bahas pada kesempatan yang mulia ini, ya, apa itu infak? Infak itu adalah nafaqah yunfiqu, anfaqah yunfiqu, juga ada nanti banyak kata-kata yang lainnya, dan itu bermakna adalah seluruh pengeluaran atau juga belanja. Singkatnya, apapun belanja kita pada hakikatnya dikategorikan sebagai infak. Boleh kita tengok dalam banyak ayat Al-Quran. Allah Ta'ala berfirman, masalul ladzina yunfiquna amwalahum fi sabilillah. Perumpamaan bagi mereka yang senantiasa menginfakkan hartanya, mengeluarkan hartanya di jalan Allah Ta'ala. Makanya, atau juga kita baca dalam surat yang lain, ya, nanti ada surat Taubah, innalladzina kafaru yunfikuna amwalahum liyasuddu an sabilillah. Hanya yang berbedanya adalah kalau kita orang beriman, kita mengeluarkan harta kita, membelanjakan harta kita semata-mata untuk kepentingan agama Allah atau juga untuk pribadi kita, tapi harus sesuai dengan aturan dari Allah Ta'ala. Lihat dalam surah At-Taubah ayat 34 ini, mereka orang-orang yang berlainan keyakinan dengan kita, mereka juga berinfak, mereka juga mengeluarkan hartanya, belanjakan hartanya, tapi mereka membelanjakannya ya biasanya mayoritasnya untuk ya, menghalangi kita dari taat kepada Allah Ta'ala. Makanya ayat Al-Quran itu bicara tentang infak ini banyak nantinya. Tapi secara umum para ulama menyebutkan infak itu adalah belanja atau juga pengeluaran kita. Namun celakanya jamaah yang berbahagia, infak itu juga punya arti yang namanya melobangi. Nah, maka tidak heran kadang-kadang saya sampaikan, bisa jadi itulah karena memang artinya ya, kalau kita berangkat ke Mesir ada namanya terusan Suez, Nafaq Hamdi disebutkan ya, terusan dibangun di situ, di bawah terusan Suez itu ya, ada terowongan ya, Nafaq ya. Nafaq Hamdi itu ya, kurang lebih ya, 2 km. Di situ ya adalah sebagai simbol bagaimana perlawanan Mesir ketika mengalahkan Israel di 10 Oktober ya, 86. Bagaimana Mesir mengalahkan Israel, mengusir Israel dari Bukit Sinai di terusan Suez ini. Makanya jenderal yang gugur pada saat itu adalah Jenderal Hamdi dan kemudian menjadi Nafaq Hamdi atau juga tadi terowongan ya, terowongan Jenderal Hamdi. Nah itu ini melobangi. Makanya tidak heran jangan bahagia. Kadang seluruh saya menyebutkan hati-hati kalau harta kita hanya habis karena belanja kita, hanya habis karena ya, pengeluaran kita ya, tanpa kita ada pos yang lainnya, akhirnya sesuai dengan maknanya akan membolongi harta kita habis ya, tanpa ada makna, habis sia-sia saja. Nah ini yang pertama. Kemudian yang kedua sedekah. Nah sedekah ini ya, bahasa saya adalah bagaimana dia adalah infak pengeluaran kita yang disunnahkan. Ya, kenapa? Ya, karena sedekah itu as-shadaqatu burhan. Sedekah itu sebagai tanda kalau kita beriman kepada Allah Ta'ala. Makanya bagi mereka yang memahami ini ya, dengan hadis yang mulia ini ya, nanti as-sholatu ya, nurun. Ketika Rasulullah menyebutkan sholat itu sebagai cahaya, kemudian nanti ditutup dengan kalimat as-shadaqatu burhan. Sedekah itu sebagai ya, tanda bukti kalau kita beriman kepada Allah Ta'ala. Sama seperti logikanya, kalau kita berangkat hari ini, mau pasar tradisional ataupun juga ya, memang ya, yang market yang modern,
ya, pasti kita kalau kita keluar dapat namanya stroke. Nah, kalau kita belanja ya di pasar tradisional sekarang orang udah pakai stroke semua kalau kita belanja. Nah, itulah sama seperti kita beriman kepada Allah Ta'ala. Kalau kita beriman kepada Allah Ta'ala berarti kita berrela untuk bersedekah. Nanti pendeknya sedekah ini kan banyak maknanya, banyak bentuknya, bisa dalam bentuk materi atau juga non materi. Bahkan ya, senyuman kita kan kata Rasulullah tabasmuka fi wajhika gitu. Ya kita yakin ya, walaupun ini ada istilah pepatah Arab nyebut seperti itu juga. Nah ini mengindikasikan buat kita bahwasanya kalau kita ya, senang membantu orang lain lewat sedekah kita ya, tadi bisa jadi berbentuk materi, memang benar-benar kita materi. Kalaupun saya menyampaikan sebuah hadis mayaghisu muslim warsan, tidaklah seorang muslim itu menanam sebuah tanaman, kemudian tanaman itu belumlah sempat dia nikmati, ya'kuluhu insanun, dicuri oleh orang lain. Nah, kan gitu, kita masa kecil kita seperti itu, di mana ada jambu kita yang duluan melempar, di mana ada batang rambutan kita yang duluan manjatnya, di mana ada ya, kelengkeng hari ini kan gitu, ya, jambu air yang macam ya, mangga orang, itu. Nah, kata Rasulullah yang seperti itu, ya'kuluhu insanun, dicuri oleh orang lain, belum sempat kita menikmatinya. Atau juga au hayawanun, ya, dicuri oleh berbagai macam hewan, au toirun, atau juga bahkan dimakan oleh burungan. Maka kita sebagai ya, kalau kita sebagai petani yang memahami ya, belum sempat kita menikmati, kadang-kadang oleh sudah diambil oleh orang lain, atau diambil oleh kawan kita sendiri, atau juga diambil oleh hewanan yang tidak pernah kita hitung. Kita punya kebun durian, ya, akhirnya sikok bagi dua, akhirnya kita ya belum sempat menikmati ya, durian kita sudah dipanen oleh kawan kita duluan kan gitu. Dalam artian itulah, jangan kita bersedih dengan itu semua. Kata baginda Rasulullah SAW dan sabda beliau, au kama qala Rasulullah, illa shadaqatan ila yaumil qiyamah. Nah, yang tadi yang dicuri oleh orang lain itu, kemudian juga itu dimakan oleh hewanan tadi, atau juga berbagai macam buburungan tadi, ya, itu dijamin akan menjadi sedekah kita sampai yaumil qiyamah. Pertanyaannya buat kita, ada yang sudah dapat informasi kapan kiamat itu? Kalaupun sudah dapat informasi, kita pun berharap mudah-mudahan kiamat itu makin jauh. Ya. Nah, dalam artian, insya Allah, apapun yang kita sedekahkan, nah, baik itu secara sengaja ataupun tidak sengaja, kan itu kadang-kadang seperti itu. Mudah-mudahan menjadi ya, nanti pemberat timbangan amal kita di hadapan Allah Ta'ala, dan juga bisa jadi penolak bala dari yang Allah berikan kepada kita semua. Bala itu banyak, ujian itu, dan mudah-mudahan dengan sedekah kita itu akan mengurangi beban dari ya, bala-bala itu. Kemudian yang ketiga, zakat. Nah, dan ini penting. Zakat itu kadang-kadang ya, zakat itu bermakna adalah menyucikan, berkah, tumbuh, berkembang. Makanya tidak heran kalau di antara kita punya anak cucu keturunan. Nah, kadang-kadang kalau lahir yang laki-laki dipanggil ya, diberi nama Ahmad Zaki, harapannya biar dia tumbuh kembang membawa keberkahan buat keluarga. Kalau dia perempuan, nah ini biasa kadang-kadang diberi nama Zakiyah. Nah, tapi bukan Zakiyah padang pasir, kan bukan. Nah, tapi ini berdoa orang tua kita agar anak yang lahir ini tumbuh berkembang membawa keberkahan buat keluarganya. Itu makna secara lughahnya, secara bahasanya, secara fikihnya, secara syariatnya. Zakat adalah sebagian khudz min amwalihim, sebagian harta kecil. Bahkan min amwalihim itu dimaknai dalam surat At-Taubah ini, nanti di surat Al-3 ini. Ya, hanya sebagian kecil kita mengeluarkan 100.000 ya, bisa jadi sebagai zakat fitrah, dan juga sekaligus zakat mal kita bisa jadi. Ya, itu mungkin tak seberapa di mata kita, tapi bagi mereka yang ya, menjadi mustahiknya, yang diberikan penerima manfaat dari zakat itu luar biasa mereka. Kita 100.000 bisa satu kali kita makan, tapi bagi mereka 100.000 bisa jadi bermakna ya, berhari-hari bahkan berminggu-minggu bagi mereka. Itu luar biasa. Itulah maknanya keberkahan dari zakat itu. Kemudian yang keempat tentu wakaf. Nah, wakaf itu tidak pernah bisa keluar dari maknanya yang berarti adalah lompat dan lompat. Ya, waqafa yadkifu secara bahasa. Kemudian dimaknai secara ya hasbul asli, ya, kita menjaga harta kita, kemudian kita manfaatkan, ya, kita sebarkan manfaatnya. Banyak kita hari ini, ya, sekolah kita bangun, masjid kita bangun, rumah sakit kita bangun, bahkan tanah kuburan pun menjadi wakaf. Tapi hari ini belum kita bisa banyak mengembangkan seperti negara-negara atau juga beberapa kota di Indonesia sudah mencoba bagaimana mengembangkan ya, pusat-pusat ekonomi itu berasal dari wakaf. Ya, hasilnya itulah yang dibagikan menjadi sedekah bagi orang lain. Dan itulah makna dari wakaf ini. Nah, apa yang saya sampaikan buat kita semua, jika kita memang ya, memaknai ya, lebih dalam tentang infak kita, sedekah kita, jamaah yang berbahagia, atau juga zakat kita benar-benar sesuai dengan aturan Allah Ta'ala. Ya, 8 golongan itu ya,
4 golongan karena dipuji karena pekerjaannya, 4 golongan karena menjadi hak mereka. Nah, itu benar-benar kita laksanakan insya Allah. Atau juga kita tambahkan ya, dengan wakaf kita insya Allah. Ya, wakaf itu kan bukan hanya untuk para mustahik, tapi kita juga boleh menikmati, dan itulah bedanya. Nah, dari 4 hal ini ya kita meyakini 3 hal menjadi sunnah ya, atau bahkan yang pertama infak tadi mubah secara umum, kemudian 2 sunnah, dan 1 lagi zakat adalah menjadi kewajiban kita. Mudah-mudahan jika kita memahami lebih lanjut insya Allah ya, sesuai dengan rukun Islamnya, zakat itu ya, infak itu sebagai sunnahnya, sedekah itu sebagai sunnahnya, dan juga wakaf sebagai sunnahnya tadi menjadi sesuai dengan rukun Islam kita, dan kita pun menjadi rahmatan lil alamin dalam hal bidang ekonomi kita. Demikian yang dapat kami sampaikan, mudah-mudahan menjadi bahan renungan buat kita semua, dan kita makin ya bertumbuh dan juga berkemajuan dengan ekonomi Islam kita. Demikian aku qouli hadza wastaghfirullah lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.